Oke, kembali lagi di channel Dolar Hijau, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang dengan membuka jasa desain blog. Oke, nah di video ini saya akan menjelaskan detailnya seperti apa sih untuk jasa pembuatan blog itu. Coba kita cari jasa pembuatan blog di internet ya. Jasa pembuatan blog. Nah, ini adalah sebuah jasa yang bisa dibilang sangat-sangat menarik banget, mengingat kalau kita misalkan di online gitu banyak-banyak blog yang banyak sekali menghasilkan uang, itu bahkan jutaan sampai puluhan juta. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di channel Dolar Hijau, silahkan subscribe channel ini untuk update video-video terbarunya. Nah, di sini jasa pembuatan blog bisa teman-teman lihat untuk harga dan lain-lain, bisa teman-teman telusuri sendiri, dan ini merupakan peluang bisnis yang memang sudah dari lama banget ya untuk jasa pembuatan blog ini. Beda dengan YouTube, itu masih baru banget. Nah, ini ada 50.000 segala macam, dan ini adalah data dari customer saya, dan ini harganya 500.000 untuk desain satu blog saja. Dan di sini saya mendapatkan pesanan sekitar puluhan puluhan apa ya, bisa dibilang puluhan desain lah, puluhan blog lah gitu. Oke. Dan di sini peluangnya cukup apa ya, bisa dibilang cukup menjanjikan banget untuk desain sebuah blog ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan template yang sudah ada atau mendesain sendiri. Jadi teman-teman misalkan nggak paham HTML, bisa kok membeli template-template yang memang udah tersedia atau bisa dibilang yang dijual oleh orang. Jadi teman-teman tinggal pasang atau install aja. Dan di sini kalau saya sendiri itu kadang ada yang memang dari teman, ada yang ngedesain sendiri seperti itu. Karena kita minimal kalau membuka jasa pembuatan blog itu minimal harus paham apa ya, HTML lah minimal gitu. HTML, kode warna, dan ada basic desainnya sedikit untuk desain logo dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya setelah peluangnya kita tahu, harga kita tahu, selanjutnya saya akan memberikan tutorial ke kalian bagaimana cara membuat sebuah apa ya, blog ya, membuat sebuah blog yang sederhana dan siap dijual gitu. Caranya cukup mudah, jadi teman-teman bisa coba cara ini. Nah, teman-teman bisa langsung ke blogger.com ya. Blogger.com, linknya dari bawah, itu www.blogger.com ya. Teman-teman bisa login dan langsung sign up atau langsung daftar di blogger.com seperti itu. Dan untuk membuat sebuah blog baru, karena di sini udah ada banyak blog, jadi saya akan membuat sebuah blog baru. Jadi klik tanda panah ini, kemudian di sini ada, geser ke bawah, ada blog baru. Nah, di sini judulnya, di sini sesuai pesanan customer ya. Judulnya di sini tutorial. Oke. Update tutorial terbaru. Oke. Judul itu yang biasanya muncul di sini ya, di browser di atas di text bar gitu. Kemudian berikutnya alamatnya di sini sesuai pesanan aja, tulis ketik, nggak tahu kalau ada, tulis ketik blog, tulis ketikan .blogspot.com, kita langsung simpan ya. Ini aja di namanya, jadi kalau orang akses itu biasanya langsung masuk ke blog kita. Seperti itu, simpan. Oke ya, simpan, dan kita lihat untuk blognya, hasilnya kita lihat ya. Nah, ini adalah hasil blog sebelum didesain. Jadi teman-teman bisa lihat ya, desainnya masih sangat-sangat, bisa dibilang masih sangat-sangat apa ya, masih sangat-sangat mentah gitu untuk desainnya sendiri. Dan sekarang kita akan masuk ke desain dulu. Biasanya kalau untuk bukan tutorial, tapi untuk desain blog itu biasanya kalau yang pertama itu adalah kita ganti desainnya dulu, karena di sini saya sudah memiliki template. Jadi kita tinggal ganti aja ke menu tema seperti ini, kemudian klik sesuaikan tanda panahnya ya. Klik pulihkan, kemudian upload. Di sini kita cari di menu download, sudah ada tema saya. Oke ya, Sharon. Oke, salah. Pulihkan, upload. Kayaknya sudah ada sih di sini untuk apa namanya? Untuk template-nya. Tapi bentar dulu, coba saya cari dulu ya. Di sini coba saya cari. Oke, di desktop ternyata ya. Ternyata di desktop. Oke, pulihkan, upload di desktop, Sharon. Oke, seperti ini, dan cari yang formatnya XML ya, file temp Sharon XML. Oke, kita upload.
Dan tadinya tampilan seperti ini ya. Coba kita buka di sini aja. Kita buka di sini dan ini udah diganti, jadi kita tinggal lihat blog dan boom, dia sudah terganti secara otomatis seperti itu. Jadi ya gampang banget untuk cara mengganti temanya, asalkan tema teman-teman udah ada gitu. Yang tadinya seperti ini sekarang udah jadi seperti ini. Oke ya, udah terganti karena memang ini temanya udah ada. Dan ini formatnya HTML ya, teman-teman bisa desain untuk blognya itu menggunakan script HTML gitu. Kalau teman-teman nggak paham, teman bisa download kok untuk template ya. Misalkan download template blogger 2021. Oke, kita klik. Nah, di sini kita langsung klik aja free blogger template. Coba free blogger template 2021. Oke. Kita klik Goyabi template. Terus ada B template, banyak banget ya. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan template-template gratis untuk tampilan website teman-teman. Tapi di sini biasanya dia kayak ada apa ya? Ada ininya lah, kredit linknya di bawah biasanya. Nah, kalau teman-teman mau ya memang harus desain sendiri atau minimal teman-teman beli gitu ya untuk apa namanya, untuk temanya. Misalnya kayak gini nih, kita klik temanya, kemudian kita bisa live preview seperti ini. Oke ya. Nah, kita scroll ke bawah, jadi tampilannya dia seperti ini nanti blog teman-teman gitu. Kalau ini kan kayak gini, nah dia nanti kayak gini tampilannya tuh. Nah, biasanya dia ada kredit link seperti ini, dan ini memang kurang profesional banget kalau ada kredit linknya. Jadi mau nggak mau antara teman-teman harus ngedesain atau beli beli templatenya seperti itu untuk solusinya gitu. Dan sekarang kita akan masuk ke apa namanya, ke proses desainnya gitu. Di sini nanti saya akan bahas juga ya untuk tutorialnya, cara mencari apa namanya templatenya, kemudian bagaimana cara downloadnya, cara memasangnya, semua saya akan bahas gitu. Karena di sini sudah bisa dibilang sudah akan saya jelaskan juga ya. Jadi bisnis ini benar-benar bisnis yang sangat keren banget. Jadi teman-teman cuma modal blog gratisan gitu kan, teman-teman bisa menghasilkan uang dari sini asalkan teman-teman tahu caranya dan tahu cara installnya, cara desain dan lain-lain seperti itu. Oke, nah selanjutnya teman-teman bisa langsung pergi ke blogger lagi, balik lagi ya. Kemudian di sini karena tampilannya ini kurang, bisa dibilang masih berantakan dan kurang beraturan, jadi teman-teman bisa langsung pergi ke tata letak di sini. Kalau bahasa Inggrisnya itu di sini kalau nggak salah widget ya, widget. Nah, cari blog ini di sini kan di header. Di header ini sebenarnya yang ada cuman sosial ini aja gitu. Cuman karena ada apa ya, ada ornamen sebelumnya, jadi dia numpuk gitu. Jadi dia numpuk. Nah, di sini cari blog ini, kemudian dihapus. Oke, hapus. Tadi kita nggak pakai, atribusinya juga hapus, kita nggak pakai. Kemudian arsip juga kita nggak pakai, kita hapus saja. Dan kita laporan penyalahgunaan juga kita nggak pakai, hapus saja. Dan mengenai saya apalagi kita hapus saja, nggak penting. Dan social footer aja yang kita masih pakai. Coba kita refresh F5 ya. Nah, dia tampilannya rapi ya. Oke, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat logonya. Jadi selanjutnya kita akan membuat logo, karena kalau untuk website atau blog sendiri biasanya dia memang ada logonya seperti ini. Jadi teman-teman bisa dibilang apa ya, dengan sangat mudah gitu untuk mengenali website teman-teman. Jadi misalkan ya itulah yang saya bilang, minimal teman-teman harus ada basic ngedesainnya lah gitu, ngedesainnya dikit walaupun nggak terlalu jago banget, tapi minimal kayak desain logo, kemudian desain banner itu bisa lah gitu. Walaupun teman-teman biasanya bisa pakai di Canva. Coba kita lihat di Canva ini, teman-teman nggak perlu nggak perlu skill desain yang gimana, tapi teman-teman bisa membuat logo yang profesional. Oke, coba logo website. Kita klik di sini, ada nggak logo web? Situs web. Ntar dulu. Oh, di sini malah template webnya, tapi di sini untuk logo. Oke. Logo restoran kecantikan. Nah, ini spesifik ya. Jadi misalkan kayak teman-teman mau membahas tentang makanan, oke. Kita cari logo restoran. Nah, teman-teman bisa pakai logo ini dan pasang ke website teman-teman. Jadi buat ganti yang di sini.
Jadi buat ganti yang di sini, di logo ini ya. Untuk apa namanya? Untuk desainnya gitu. Banyak sekali sih untuk apa namanya? Penyedia-penyedia desain gratis gitu yang teman-teman bisa cari di internet, tentunya banyak banget untuk desain dan lain-lain ya yang bisa teman-teman pakai. Misalnya kayak oke, ini tinggal kayak ini tinggal diklik diganti apa segala macam. Nah seperti itu. Jadi ada memang yang bisa dipakai gratis, ada yang beberapa namanya berbayar, tapi tenang aja, di Canva ini kebanyakan yang gratis kok gitu. Oke, seperti Proseo ini sebenarnya kan simple banget untuk logonya. Jadi teman-teman bisa apa namanya, bisa meniru logo ini, dan untuk desainnya sebenarnya ya simple banget untuk sebuah blog. Jadi teman-teman bisa membuatnya di Canva atau di Photoshop, bahkan kayak di handphone di PicsArt pun bisa membuat logo yang seperti itu. Dan ini memang nggak membutuhkan skill desain yang gimana-gimana, karena kalau bisa dibilang ya untuk logo ini sekarang ya solusinya udah banyak banget untuk cara ngedesainnya, baik dari internet, baik dari aplikasi, itu bisa gitu. Nah itu untuk permasalahan logonya. Sekarang kita langsung untuk desain logonya di Photoshop, karena di sini saya ingin mengajarkan teman-teman dari nol bagaimana cara bisnis blog ini, bagaimana cara pembuatannya, mencari template dan lain-lain. Jadi kita akan langsung masuk ke pembuatan logonya dulu. Oke ya, kita langsung di sini. Oke. Oke ya, kita tunggu, kita buka Photoshop dan kita akan memakai patokan ini untuk membuat logonya. Nah, di sini namanya tulis ketik. Jadi saya akan membuat ornamen, mungkin write logo design. Oke. Biar apa ya? Biar ada ininya lah dikit gitu. Oke, mungkin ini kita pakai nanti, tulis ketik. Coba kita save aja untuk sebagai contoh desainnya gitu. Oke. Nah, di sini untuk ukuran logo gitu kan, kita pakai yang bentar loh. Kita Ctrl O ya untuk menggunakan logo yang tadi di website, biar itu yang kita pakai acuan ya. Kita Ctrl O, di download. Nah, ini dia. Ini kita pakai acuan image size. Oke, jadi 3000 kali 800. Oke, Ctrl new. Kita bikin 3000 kali 800 gitu. Oke. Seperti ini. Nah, kita bikin namanya jadi tulis ketik. Oke. Di sini tulis ketik. Oke, dan di sini kita bisa apa namanya? Bisa resize. Oke ya. Tulis ketik segini. Oke. Jadi kalau fontnya mungkin yang font huruf kecil aja ya, jangan font huruf besar, karena biar lebih estetik gitu. Oke, tulis ketik dan kita pakai logo tadi yang ini di sini di ornamennya, Ctrl C, kemudian kita V di sini. Oke, cuma di sini kita mau pakainya di sini untuk mengganti i-nya ya. Di sini coba kita Oke, nah tulis ketik seperti ini. Oke ya. Jadi kalau dibalik juga sebenarnya sih nggak masalah. Tulis ketik. Oke, seperti ini. Oke ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk Oke, jadi saya akan untuk apa namanya? Untuk warna dan lain-lain saya akan desain apa ya, warnanya itu maybe akan mengikuti warna blognya ya. Jadi saya akan membagi dua warna di sini, kayak tulisnya mungkin saya akan pisah ya dengan ketiknya. Jadi di sini saya mau geser. Oke. Tulisnya mungkin saya di sini kita lihat dulu ukurannya berapa biar sama ya. Jadi 119. Oke, kemudian di sini kita ganti jadi 119 juga. Oke, kemudian kita geser seperti ini ya. Kita cari dulu untuk ukuran ininya, baru kita geser seperti ini. Oke.
Oke. Dan untuk warnanya kita klik kanan, blending option, kemudian gradient. Nah, kita samakan. Jadi warnanya ini kan memang warna antara kayak pink sama pink gelap sama hampir apa ya, bisa dibilang krem ya. Oke, kemudian kita klik oke. Oke. Dan untuk ketiknya mungkin saya pakai warna kuning ya. Atau nggak bisa dia. Kita langsung ganti di sini aja. Kemudian ininya saya ganti warna hitam. Warna ini apa ya? Seperti ini. Itu warna hitam. Oke. Seperti ini. Jadi saya akan mendesainnya seperti ini. Coba kita pasang ya. Apakah cocok gitu kan? Coba kita screenshot dulu. Kemudian di sini Control New. Kita Control V. Kita coba pasang nanti di sini ya. Untuk apa namanya? Untuk logonya. Apakah cocok atau enggak? Oke. Seperti ini. Oke ya. Convert to smart object, rasterize. Oke, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V di sini. Kita resize. Untuk pasang aja, sekedar pasang aja di sini gitu. Apakah kalau memang cocok kita pakai ini, kalau enggak kita desain ulang. Oke ya. Oke, seperti ini. Nah, desainnya masuk. Oke ya. Desainnya masuk, jadi tinggal kita tulis ketik, jadi kita tinggal pasang. Dan kita pakai ukuran yang ini. Kita pakai ini. Ctrl V, kita resize lagi ya. Untuk ukurannya, jadi biar benar-benar presisi dan cocok sama logonya itu. Nah, segini. Oke ya. Tulis ketik dan export, quick export as, dan sekarang kita tinggal pergi ke di sini. Di desktop, logo tulis ketik. Oke. Dan kita pergi ke Blogger. Kemudian di menu data letak ya. Di menu data letak, klik bagian tajuk, klik pensilnya, kemudian kita pilih upload gambar dari komputer, kemudian choose file atau pilih file. Dan di sini klik ke menu desktop, kemudian logo tulis ketik. Oke, klik open. Nah, tunggu tampil ini ya, mengupload, kemudian klik simpan. Seperti ini. Oke, coba kita refresh. Nah, logonya dia akan seperti ini, tulis ketik. Oke ya. Dan logonya udah pas. Dan untuk ikonnya saya akan pakai icon yang ini ya. Saya pakai icon ini. Yang ini. Kemudian Ctrl N. Ukurannya 250 kali 250 seperti ini, dan klik oke, Ctrl V. Oke, kita presisikan di tengah. Kita akan pakai icon ini. Nah, dan di sini kita akan merubah warnanya. Jadi kita rubah warnanya ya. Kita Ctrl Z dulu. Untuk klik tulisan, copy layer biar sama ya antara warna ini dan oke, seperti ini. Nah, ini saya akan pakai icon untuk blognya. Oke, untuk ukuran saya rubah di sini, image size 50. Oke, untuk ukuran icon, file, export as image. Oke, icon tulis ketik. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita pergi ke, untuk mengganti icon yang di atas ini, kita pergi ke setelan. Di sini setelan, kemudian kita pergi ke pop icon, kemudian choose file, dan di sini kita pergi ke desktop dan klik icon tulis ketik. Oke. Nah, di sini klik simpan. Nah, dia nanti akan berubah, tapi menunggu beberapa jam sih biasanya. Gitu untuk berubah yang di atas ini. Nah, selanjutnya kita akan kita akan
pecahkan bagaimana cara mengganti menunya di sini. Nah, buat teman-teman yang misalkan kayak belum paham HTML gitu kan, teman-teman bisa kayak apa ya? Bisa dibilang teman-teman bisa langsung masuk ke tata letak karena di sini template-nya udah enak banget. Udah enak banget. Ayo teman-teman bisa langsung masuk ke misalkan kayak di sini ya. Di sini ke feature post. Dan ini teman-teman bisa masuk ke bentar. Untuk kita ganti menu, kita ke link list. Di sini klik icon pensilnya, ya. Klik icon pensil, kemudian di sini teman-teman bisa ganti. Misalkan kayak service nih ya. Nih ada service, kemudian kita ganti jadi mungkin tutorial, mungkin internet. Simpan. Kemudian di sini projectnya kita ganti jadi teknologi. Simpan. Misalkan teman-teman menulis tentang internet atau teknologi, tinggal simpan aja gitu. Kemudian langsung klik simpan. Ya. Kemudian kita coba refresh. Nah, dia kan terganti nih, internet teknologi. Blog kontak us. Untuk blognya kita ganti ya, untuk tulisan blognya jadi tentang kami. Ya. Tentang kami. Kemudian di sini simpan. Dan di sini kontak. Misalkan pasang iklan. Simpan, klik simpan. Untuk ganti menunya sampai di sini sudah bisa dibilang udah selesai. Untuk menunya, cuman kalau teman-teman mau misalkan kayak ganti linknya, teman-teman bisa masuk ke link menu tadi. Nah, teman-teman pada saat edit menu pensilnya ini, untuk pagarnya ini diganti dengan link ya, URL situsnya. Ya. Seperti itu, jadi tempelkan di sini kemudian baru simpan. Nanti pada saat orang mengklik kayak tentang kami atau pasang iklan, nanti dia akan masuk ke halaman link yang teman-teman pasang gitu. Klik simpan. Nah, setelah itu refresh. Semuanya sudah berubah. Dan langkah selanjutnya kita akan mengganti banner-bannernya dulu sebelum kita masuk ke artikelnya gitu. Nah, di sini tulis ketik karena ini seputar informasi, jadi kita akan mengganti bannernya ini dengan bisa dibilang kayak orang yang sedang mencari informasi gitu. Tulis ketiknya nih, Dan kita di sini cari mungkin bentar dulu. Free PNG vector. Kita cari PNG vector woman. Mungkin ya, coba kita cari aja. PNG 3. Coba kita cari. Nah, ini dia yang kayak gini kita cari ya. Nah, ini dia. Free download. Nah, ini kita harus login ya. Teman-teman bisa cari sih ya untuk untuk gambar-gambarnya yang benar-benar free download biar nggak usah login gitu. Karena kalau login bisa dibilang males banget gitu. Sedangkan kita butuhnya cuma sekali. Kalau memang butuh berkali-kali sih ya nggak masalah sih kalau butuh berkali-kali. Cuman kalau butuhnya sekali kayak buang-buang aja gitu. Nanti ada inbox di email segala macam kan, jadi agak risih gitu. Seperti ini. Woman laptop mungkin ya. Laptop. Jadi orang yang sedang, nah ini coba. Ini bisa di-download langsung nggak? Kita download free license. Ya, kita download dulu untuk gambarnya. Nah, ini dia filenya. Kita buka. Ntar dulu, masih nunggu ya. Nah, ini dia filenya. Di sini ada dua file, ada EPS dan juga ada ada JPEG. Kita pakai yang JPEG aja lah, biar kecil. Dari desktop business.
Kita cari dan di sini kita buka dulu banner tadi. Karena kemarin sudah sempat download ya beberapa bannernya, jadi tinggal kita menyesuaikan ukurannya aja. Misalnya kayak ini image size untuk melihat ukurannya 300 kali 250. Jadi kita bisa pakai ini atau bisa membuat baru gitu. Nah, kita pakai ini aja dan kita buat sebuah gambaran baru. Oke ya. Kita klik kanan, kemudian blending option dan di sini kita pilih gradient. Oke, dia akan ke gradient seperti ini karena memang bentuk warna di gradientnya udah disetting yang seperti ini. Kemudian untuk arahnya kita mungkin agak sedikit ke atasin dikit biar dari bawah nembak ke atas dia ya. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan gambar bisnisnya tadi, kita close dulu yang ini. Yang ini kita masukkan, oke ya. Ctrl O, kemudian di sini ada di desktop ada bisnis seperti ini. Oke ya. Oke, ada bisnis seperti ini dan kita Ctrl A, Ctrl C. Tapi kita hilangin, kita tempel di sini, kita resize karena ini ukurannya lumayan cukup gede banget ya. Kita zoom out, wow, gede banget. Jadi kita resize dulu. Dan untuk gambarnya kita pilih multiply. Oke, seperti ini. Oke ya. Oke, dia akan ada seperti ini dan kita multiply-nya kita iniin aja. Oke. Dan teksnya kita bisa isi ya. Mungkin update, kita pakai huruf gede aja. Update info terbaru. Di sini kita bisa pakai 9 rata kiri dan kita bisa di sini. Oke. Update info terbaru, kita rubah warnanya jadi putih seperti ini. Oke, Ctrl A, langsung kita rubah warna. Kemudian saya di sini mau memberikan kayak logonya gitu. Nah, kita gambar di sini. Oke, seperti ini. Dan logonya sekarang kita buka. Di sini Ctrl klik kanan, convert to smart object, rasterize layer, Ctrl A. Kemudian di sini untuk ininya kita face, kita Ctrl V di sini. Oke. Kemudian kita resize lagi. Oke ya, seperti ini. Ya. Oke, tulis ketik. Jadi dia ada alamatnya dan kita mau menambahkan ikonnya di sini. Maybe kita mau pakai yang mana ya? Yang ini mungkin. Oke, ikonnya nih kita pakai ya. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, jadi warnanya kita sesuaikan. Color putih. Oke. Kita kurangin seperti ini. Oke. Nah, jadi kita opacity-nya kita kurangin aja. Oke, biar ada kayak update info terbaru, tulis ketik. Oke ya. Jadi kita udah bikin satu banner, file, export, quick export made as. Oke. Banner tulis ketik. Oke. Kita akan ganti bannernya. Banner yang ini ya. Kita masuk ke tata letak. Untuk bannernya ini dia. Bentuknya kita lihat dulu, bentuknya HTML. Jadi kita harus buat postingan baru untuk upload si gambar ini gitu, postingan baru. Kemudian kita klik postingan baru dan di sini pilih menu sisipkan gambar, kemudian upload dari komputer ya. Dan di sini setelah itu pilih file. Selanjutnya kita tinggal upload. Bentar, kita tinggal upload yang tadi. Nah, ini dia. Kita upload untuk ngambil linknya. Itu kita tunggu sampai proses upload selesai. Seperti itu, dan proses upload sudah selesai. Kita tinggal Oke, kita tinggal pilih. Oke ya. Nah, setelah ini kita masuk di sini, kita klik HTML.
Kemudian kita resize, bukan resize sih, tapi lebih ke apa namanya, copy. Kita klik ya, ambil URL-nya, kemudian kita Ctrl C. Oke, Ctrl C. Setelah itu kita bawa ke tata letak ya, kita bawa ke tata letak seperti ini, dan kita klik edit HTML-nya ini ya, dan kita ganti ini URL yang ini. Oke, sampai JPEG ini Ctrl V, atau klik kanan paste. Oke, simpan. Oke ya, kemudian kita refresh apakah sudah terganti atau belum. Kita cek, nah sudah terganti seperti ini. Jadi untuk mengganti banner ya seperti yang saya bilang tadi, itulah makanya kenapa kita penting banget untuk perlu menguasai ilmu desain, minimal basicnya aja untuk membuat sebuah desain grafis gitu, untuk membuka jasa seperti ini. Karena untuk apa namanya, jasa seperti ini itu untuk omsetnya itu lumayan besar gitu, lumayan gede. Jadi teman-teman harus mempelajari skillnya untuk menghasilkan uang dari jasa pembuatan blog gitu. Kemudian di sini banner yang kedua kita akan ganti lagi. Banner yang kedua, coba kita Ctrl O untuk banner yang kedua. Sebenarnya kemarin udah di download juga banner yang kedua. Nah ini dia. Jadi kita pakai ini, tapi untuk warnanya kita ganti ya. Kita bikin gambar baru dulu. Oke, kita ganti. Kemudian kita klik kanan, blending option, pilih gradient. Kemudian kita pilih gradientnya yang, bentar dulu, kita copy aja di sini ya. Untuk ini apa namanya, untuk warnanya gitu, biar nggak ganti lagi. Warna backgroundnya ini dia, copy layer style. Kemudian kita bawa ke sini, klik kanan, paste layer style. Oke ya. Gradient overlay-nya kita setting dulu bentar. Kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Oke ya. Setelah itu kita masukkan backgroundnya lagi. Mana backgroundnya tadi ya? Ini dia. Ctrl A, Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Dan kita zoom out dulu untuk nge-resize bannernya seperti itu. Oke. Nah seperti ini. Oke ya. Oke, dan kita pilih di sini multiply. Nah seperti ini. Selanjutnya adalah kita tinggal drag ini ya, apa namanya, ntar mana tadi ya. Oke, drag ini kita drag aja kali ya. Kita drag langsung ke sini seperti ini. Oke, kita tambahkan di sini ya, dan juga logonya kita bawa. Oke, ini kita bawa ke sini dan kita taruh di sini. Oke, kita taruh di sini. Siap, update info terbaru, tulis ketik. Oke ya, nyambung banget. Kemudian kita pilih file, export, kemudian banner panjang kita pilih, banner panjang. Oke, untuk cara uploadnya sama. Kita masuk ke Blogger. Ya. Kemudian di sini kita upload lagi di sini. Oke, pilih yang sisipkan gambar, kemudian upload dari komputer, dan kita pilih file. Kemudian pilih tempat teman-teman masang atau menyimpan bannernya seperti itu. Nah, bannernya sudah sudah masuk, dan kita tinggal pilih aja ukuran asli. Oke. Dan di sini kita kembali lagi copy URL-nya, drag, kemudian copy, dan kita pergi ke tata letak. Nah di sini kita cari yang, banner, slot banner. Oke, kita klik dan kita cari lagi alamatnya dan klik kanan, paste. Oke, klik simpan. Cuman seperti itu aja. Kita refresh F5. Apakah sudah terganti? Nah, bannernya sudah terganti seperti ini, dan tampilan blognya jadi lebih keren seperti itu. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya nggak berhenti sampai di sini. Kalau teman-teman misalkan kayak buka jasa web itu, biasanya dia ada artikel dan lain-lain. Buka jasa blog itu ada artikel dan lain-lain. Teman-teman harus bikin artikelnya gitu. Jadi bikin artikelnya. Nah, di sini kalau untuk artikel saya sudah punya untuk artikelnya. Jadi teman-teman, sini saya mau memberikan tips saja untuk membuat artikel. Jadi di sini mumpung kita ada di postingan, kita akan buat artikel
tentang, bentar loh, kita cari dulu kriteria untuk pesanannya. Tulis ketik tutorial, mungkin cara menghasilkan uang dari internet. Nah, kita cari ya. Kita cari di sini cara menghasilkan uang dari internet. Oke, kita klik aja. Oke ya. Oke, kita cari, dan untuk apa namanya? Untuk bahan artikelnya kita cari. Oke, kita cari bahan artikelnya. Hasilkan 46.000 per jawaban. Isi survei 40 cara mendapatkan uang dari internet. Oke, kita klik yang ini. Kita pakai bahan untuk membuat artikel. Oke. Nah, triknya seperti apa? Dan kita lihat ya. Nah, di sini teman-teman misalkan ingin membuat sebuah artikel untuk klien teman-teman. Misalkan ingin membuat artikel yang simple aja, tapi teman-teman nggak usah ambil 40. Nah, teman-teman ambil beberapa aja. Tapi yang paling penting di sini untuk membuat artikel adalah teman-teman bisa membuat pembukanya. Oke ya, pembukanya. Kemudian di sini ada isi-isinya. Teman-teman nggak harus menguasai semua, tapi di sini teman-teman bisa kayak apa ya? Melakukan teknik amati tiru modifikasi seperti itu. Teman-teman bisa langsung apa ya, membuat bisa dibilang membuat artikelnya gitu. Oke, nah di sini kita langsung aja buat. Nah, saya akan membuat openingnya. Di sini cara. Oke, mungkin 5 cara. 5 cara menghasilkan uang dari internet. Oke. Setelah itu baru kita ini openingnya gitu. Tulis ketik. Oke. Kembali lagi, misalkan kayak kembali lagi di blog saya, tulis ketik, dan di artikel ini saya ingin berbagi sebuah informasi bagaimana cara menghasilkan uang dari internet tanpa modal, misalkan tanpa modal, karena memang belakangan ini banyak aplikasi yang mengadakan event untuk kebutuhan marketing mereka. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal di sini cari gambarnya dulu. Nah, teman-teman bisa masuk ke Unsplash. Oke ya, Unsplash di sini. Teman-teman bisa pilih Make Money. Mungkin Make Money. Oke, coba aja Make Monet malah. Bentar. Make Money. Nah, di sini ada beberapa foto atau gambar. Teman-teman bisa pakai yang mana aja. Terserah teman-teman menurut teman-teman yang paling cocok mewakili artikel teman-teman. Jadi saya mau pakai ini aja dan klik download. Oke. Nah, setelah itu saya copy dulu. Untuk judulnya saya ganti untuk nama filenya sesuai dengan judulnya, supaya apa? Supaya lebih gampang aja gitu nanti pada saat artikelnya ke indeks gitu. Oke, di sini saya klik sisipkan gambar, kemudian upload dari komputer dan pilih file. Di sini ada gambarnya di download ya. Pilih folder teman-teman. Kalau dari HP bisa nggak sih? Ya memang agak lumayan susah kalau memang dari HP, karena bisa dibilang untuk apa namanya? Untuk ininya apa namanya? Untuk menulis apa segala macam itu agak lumayan susah gitu. Nah, sekarang kita klik pilih. Oke. Dan pilih ukuran besar. Oke ya, ekstra besar aja. Oke, seperti ini. Coba kita pilih ukuran yang besar. Ekstra besar. Nah, segini cukup. Oke, nah setelah itu kita kasih label. Sebenarnya kalau segini ya belum cukup ya untuk artikelnya. Jadi teman-teman harus tulis lagi selengkap mungkin. Tapi kalau untuk jasa sendiri ini adalah sekedar sampel artikel aja, udah cukup. Jadi teman-teman bisa meniru ini, misalkan kayak 40 cara mendapatkan uang dari internet. Teman-teman bisa ambil 5 aja. 5 di sini teman-teman bisa ambil, bisa ulas ulang, dan di sini keterangannya bisa teman-teman bisa baca sendiri, dan bisa teman-teman
ganti kata-katanya, tapi intinya masih sama dengan ini gitu. Itu caranya untuk menulis artikel jika teman-teman masih pemula dan belum pernah menulis sebelumnya. Jadi ya lumayan agak gampang sih kalau untuk menulis daripada kita membuat video gitu, ada lebih susah. Seperti itu. Jadi kita langsung saja untuk membuat ini ya. Artikelnya. Jadi kita label ya. Nah, label ini fungsinya pada saat nanti kita ingin menampilkan atau kayak mengelompokkan artikel ini tentang apa. Misalkan make money, oke ya. Make money atau mungkin bisnis. Saya klik bisnis di sini ya. Saya pilih bisnis labelnya. Teman-teman perhatikan ini labelnya saya pilih bisnis. Kemudian di sini saya mau publikasikan, tapi di sini saya mau kasih bold dulu ini. Oke. Belajar masukkan uang dari internet tanpa modal, oke ya. Tanpa modal, klik publikasikan. Oke, konfirmasi. Dan dia akan langsung muncul di blog teman-teman. Nah, ini dia. Oke ya, langsung seperti itu aja caranya. Dan saya mau kayak ini saya tampilkan di bagian atas di news ini. Ini kan masih kosong. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita ke tata letak. Oke ya. Caranya ke tata letak. Kemudian kita pergi ke kita pergi ke bagian ini, news. Nah, ini dia. Sesuai ya, ini news. Kita klik pensilnya. Kemudian di sini ada labelnya news. Tadi kan saya pakai labelnya di artikel tuh bisnis. Jadi kalau saya mau memunculkan artikel-artikel bisnis di bagian ini, saya ganti bisnis. Kemudian di sini saya ganti juga judulnya jadi bisnis online misalkan. Klik simpan. Oke ya. Kemudian F5. Oke. Seperti ini dia akan muncul di sini. Ya, segampang itu. Dan selanjutnya setelah membuat artikel dan saya akan share ke teman-teman bagaimana cara mengganti ornamen-ornamen ini ya. Jadi cukup ya penting untuk diganti gitu. Dan di sini untuk popular post kita ganti di tata letak, karena untuk update artikel sebenarnya caranya seperti itu aja. Untuk membuat artikelnya, mencari artikelnya dan lain-lain. Nah, saya ganti menunya dulu di menu ya. Kemudian di sini saya ganti untuk sub menunya ini nanti menu 1 simpan. Kemudian di sini ada menu 2. Menu 2 simpan. Kemudian di sini ada menu 3. Menu 3 simpan. Oke, simpan. Biar ngurut dia ya. Biar ngurut untuk menunya, menu 1, menu 2, menu 3. Jadi jadi klien kita itu ngerti itu harus diganti gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengganti di bagian tata letak bawah, yaitu teman-teman bisa pergi ke Blogger. Nah, kalau untuk untuk sebuah website atau blog biasanya dia ada ornamen di sini namanya footer. Nah, teman-teman bisa masukkan ornamen kayak logo, kemudian ada di sini selain logo juga ada kayak menu kontak dan lain-lain. Oke ya. Jadi ini ya bisa dibilang cukup keren ya, cukup keren. Nah, selanjutnya kita tinggal masuk ke sini ke menu tata letak, kemudian ke bawah. Nah, di sini ada HTML JavaScript di sini ya. Oke, di sini ada logonya. Kita pakai logo yang ini aja. Klik kanan, copy image address. Oke, kita paste di sini. Oke, kemudian kita sampai di sini, klik kanan, klik paste, simpan. Oke. Kita refresh dulu coba apakah udah terganti logo yang di bawah. Oke, sudah terganti dan kita tinggal ganti teksnya aja. Kita pergi ke tata letak lagi, kemudian di sini raise tag-nya kita klik edit di menu pensil. Raise tag-nya kita hapus untuk judulnya biar kelihatan nyatu sama logonya. Jadi kita langsung ketik aja blog ini membahas tentang tutorial dari berbagai tema, dari berbagai niche. Oke ya, simpan. Oke, nah setelah itu coba kita refresh lagi. Apakah sudah terganti? Ya, sudah terganti. Oke ya. Jadi sekarang tinggal ganti yang ini, media networknya ini.
Oke ya, kita ganti misalkan kayak, oke kita ganti dulu media network. Kemudian di sini kita ganti mungkin bisnis edukasi, kita pakai bahasa Indonesia aja semua ganti ya. Edukasi, mungkin kecantikan, bentar dulu kita ganti jadi kecantikan, tutorial, kemudian hiburan. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan kayak mau ganti gitu kan, nah tinggal ganti link yang di pagar-pagar ini. Teman-teman bisa ganti ini. Oke ya, seperti itu. Kemudian klik simpan. Oke, kemudian di sini ada service. Kita klik. Oke, dan di sini about us, kontak. Oke, kita ganti pakai bahasa Indonesia, tentang kami. Kemudian di sini ada kontak us, hubungi. Kemudian ada privacy policy. Oke, kita klik privacy policy. Oke, kemudian di sini term and condition. Oke, nggak usah. Mungkin pasang iklan di sini. Info iklan karena untuk blog ini sebenarnya kalau peluangnya satu kita di iklan juga untuk peluangnya gitu. Oke ya. Nah, di sini udah terganti tentang kami, hubungi privacy policy, info iklan. Jadi misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang mau beriklan di channel di blog teman-teman, bukan channel, di blog teman-teman, itu teman-teman bisa meletakkan di sini. Nanti teman-teman bisa bikin halamannya kayak seperti itu. Oke. Coba kita lihat untuk artikelnya ya. Kita cek dulu. Oke. Dan di sini ada, kalau teman-teman belum paham, di sini ada judul, kemudian di sini ada isi pembukanya, kemudian di sini ada gambarnya, dan di sini biasanya ada artikel lagi. Dan nanti biar klien saya aja yang lanjutin untuk penulisan artikel karena di sini hanya contoh aja, dan ini tagnya bisnis seperti yang kita tulis pada saat kita posting. Nah, teman-teman kalau belum paham, tag itu dia di sini ya. Nah, di sini, nah ini namanya tag, label ini namanya tag. Kalau di YouTube itu tag itu ya label juga sama untuk memperkenalkan ke penonton ini jenisnya bisnis gitu, kayak gitu aja. Nah, seperti itu. Dan untuk yang lain-lain kita akan rubah juga ya. Untuk yang lain-lain, oke. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat halaman. Oke, membuat halaman untuk apa? Untuk mengganti ini, tentang kami, hubungi, privacy policy, info iklan. Jadi di sini kalau teman-teman perlu tahu bedanya postingan ini sama halaman itu apa gitu. Nah, kalau postingan ini biasanya ya untuk posting artikel-artikel yang bisa dibaca oleh banyak orang dan biasanya muncul dia di halaman depan seperti ini. Semakin baru dia akan semakin muncul di sini. Tapi kalau halaman dia nggak muncul gitu. Biasanya halaman hanya untuk membuat artikel kayak tentang kami, kontak us, dan lain-lain gitu. Nah, klik menu halaman, kemudian klik halaman baru. Nah, di sini caranya sama dengan posting, misalkan kayak tentang kami. Oke, saya tulis di sini, tulis ketik adalah sebuah media informasi yang bisa dibilang yang tulis ketik adalah sebuah media informasi yang membahas tentang tutorial, tips bisnis, sharing, dan lain-lain. Oke, mungkin segini aja. Kita masukkan gambar yang ini, tulis ketik ini, copy image, kita paste di sini. Oke, jadi kita paste aja si gambar ini. Coba kita delete dulu ya. Kita delete. Oke, coba kita publish aja ya tentang kami. Oke, kita publikasikan aja coba. Nggak bisa di delete ya. Oke, kita cancel. Kita refresh aja mending ya. Oke, tentang kami coba kita lihat ya. Tulis ketik adalah sebuah media informasi yang membahas tentang tutorial, tips bisnis, sharing, dan lain-lain. Oke, apakah dia muncul di sini? Nggak akan muncul di sini dia. Tidak akan muncul. Nah, karena ini adalah sebuah halaman. Oke, nah kita edit dulu biar semakin keren ya untuk halamannya. Jadi ini masih ada space-nya. Jadi kita delete dulu ini. Dan kita di sini copy image. Oke.
dan kita paste di sini, paste. Oke ya, kita tunggu dulu, harusnya cepet ya. Nah seperti ini, klik perbarui, jadi kita refresh. Nah seperti ini. Oke, misalnya di sini ada kayak terima kasih tim dari apa ya, tulis ketik, tim tulis ketik. Oke, seperti ini. Jadi kita bold, kita miringkan. Oke, seperti ini kita perbarui, kemudian kita refresh lagi. Nah seperti ini komentarnya, coba kita hilangin ya opsinya. Oke, komentarnya nggak usah nggak usah ada komentar. Seperti ini lebih rapi. Terima kasih tulis ketik, tim tulis ketik. Nah kemudian bagaimana cara memasukkan ke sini gitu? Kita copy yang bagian atas, kita blok, kemudian kita copy dan kita pergi ke halaman tata letak di sini. Ke tata letak, kemudian kita klik paling bawah service, kita klik, kemudian kita misalkan ganti di sini di tanda pagarnya ini. Caranya klik kanan, kemudian di sini paste. Oke ya. Tulisan ketik blogspot.com tentang kami, HTML title. Oke, simpan. Nah tadinya ini kalau kita klik, nah dia pagar, nggak bisa muncul apa-apa gitu karena belum aktif. Nah coba kita refresh, kita ulang, kita klik tentang kami. Oke, dia akan didirect ke halaman tentang kami karena kita udah ganti tadi di sini untuk linknya. Seperti itu dia caranya. Oke. Nah langkah selanjutnya kita akan bikin halaman, mungkin info iklan dan lain-lain. Nah info iklan seperti apa? Oke, coba kita masuk ke liputan 6, atau mungkin berita terbaru, kita cari ya berita terbaru biar teman-teman paham ya untuk industri blogger ini seperti apa gitu. Oke, mungkin di sini klik CNN. Oke, CNN. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk apa namanya, portal berita seperti ini. Jadi di atas ada apa namanya, banner iklan di atas seperti ini, banner iklan BNI. Kemudian di sini ada juga banner iklan dari Lazada. Nah ini adalah sebuah bentuk sponsor, ya teman-teman bisa mendapatkan nah kayak gini sponsor juga. Ya teman-teman, makanya penting banget kayak di sini, penting banget memberikan informasi info iklan. Misalkan kayak teman-teman artikelnya udah banyak, udah misalkan apa namanya, artikelnya ada ratusan gitu, bahkan ribuan. Nah semuanya itu page satu semua, jadi pasti sponsor akan banyak ngubungin. Nah teman-teman di sini bisa menambahkan info iklan. Nah di sini juga ada info pasang iklan. Jadi iklannya di mana nanti diletakin. Nah di sini bisa diganti yang ini bisa diganti, kemudian yang ini juga bisa diganti seperti ini. Oke ya, yang di sini bisa diganti juga untuk iklannya gitu. Jadi ada space iklan. Nah di sini karena masih blognya baru, jadi teman-teman nggak bisa untuk membuat sebuah, bisa dibilang space iklan, karena nggak ada yang, bisa dibilang nggak ada menarik gitu, nggak ada yang menarik untuk space iklan di blog baru. Blognya harus benar-benar ramai pengunjung, barulah teman-teman bisa menarik uang dari budget iklan seperti ini. Nah itulah industrinya. Dan kalau untuk apa namanya, untuk desain dari sebuah blog itu sebenarnya banyak banget ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman mau buka jasa blog gitu kan, coba kita buy ya, berapa harganya untuk satu template ini. Oke, kita cek dulu buy. Oke, kita harganya ini, wow bentar loh, harganya ini itu $12. Jadi sekitar 100 berapa ya, 160 ribuan lah ya, 170 lah, 180. Dan di sini oke, pakai PayPal, dia langsung nanti dikirim ke email untuk link downloadnya. Tapi di sini kita mau cari untuk apa namanya, autornya langsung atau yang buat langsung. Jadi kalau ada template-template yang keren nanti gitu kan, bisa teman-teman beli juga. Dan untungannya beli itu apa? Oke, coba kita lihat di sini ada live review seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk keuntungan membeli template itu adalah tidak ada kredit link dan bisa teman-teman pakai untuk jasa pembuatan blog gitu. Bisa teman-teman pakai untuk jasa pembuatan blog atau pakai jasa pembuatan website gitu. Website dalam artian di sini blog.
Oke, di sini masih ada banyak ya untuk desain-desainnya. Teman-teman bisa pilih aja untuk tipe-tipe desain yang teman-teman mau gitu ya. Untuk apa namanya? Untuk blognya. Bentar dulu. Ini emang kayak gini ya. Oke. Dan desainnya kayak gini. Oke, teman-teman bisa cari beragam desain untuk kebutuhan teman-teman. Nah, untuk jasa blog sendiri, ini nggak cuma jasa blog berita aja, tapi biasanya ada jasa blog yang membahas tentang kayak apa namanya? Bisa dibilang membahas tentang traveling, kemudian mengulas perusahaannya, kemudian ada yang membahas tentang kesehatan dan lain-lain. Jadi teman-teman harus punya stok banyak gitu. Atau di sini misalkan teman-teman bisa juga kayak pergi ke punya dia template yang lain gitu. Nah, di sini untuk templatenya cukup lengkap ya, kalau teman-teman bisa lihat. Dan di sini untuk segini ya, untuk blognya udah kelar, udah selesai ya, teman-teman bisa langsung memberikan ke klien gitu. Jadi di sini untuk nanti pada saat teman-teman memberikan ke klien, teman-teman usahakan memberikan video tutorialnya secara lengkap untuk bagaimana cara mengoperasikan nih blog gitu, mengoperasikan. Jadi teman-teman nanti nggak kewalahan pada saat apa ya, bisa dibilang pada saat nanti nih template di atau blog ini dioperasikan, nanti teman-teman nggak supportnya nggak capek gitu, tinggal mereka nonton video ya udah biar bisa dapat gitu, udah selesai gitu. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal memberikan nih channel, bukan channel ya, nih blog ke customer. Jadi di sini kan untuk data orderan dia ada apa namanya, ada emailnya juga, kemudian dia ada paket yang dipilih, harga dan lain-lain seperti itu. Jadi di sini kita mau memberikan ini ke klien dan ini ikonnya belum keganti ya, padahal kita udah ganti. Nah, itu dia untuk caranya. Dan apa namanya, untuk template-templatenya sebenarnya banyak banget template yang bisa teman-teman pilih ya, bisa teman-teman kembangkan lagi untuk apa namanya, untuk mengembangkan channelnya, bukan channel, untuk mengembangkan jasanya gitu kan. Nah, di sini misalkan kayak satu contoh lagi misalkan live review, dan di sini untuk template ini itu bahas tentang makanan segala macam. Dan di sini ada om template, kita klik coba om template itu siapa gitu kan, templatenya seperti apa ya, seperti ini. Jadi template desainnya dia coba kita klik ya, dijual berapa, apakah ini dijual juga. Nah, dia harganya sama $12 ya, masih lumayan sangat mahal untuk kategori template blogger ya, karena kalau di lokal itu harganya ya sekitar maybe nggak sampai 12, paling sekitar 100.000, 75.000 kayak gitu. Nah, di sini untuk templatenya simple banget ya, templatenya sangat-sangat simple banget, jadi bisa dibilang ini simple sekali gitu untuk desainnya seperti itu. Dan selanjutnya kita tinggal memilih desain-desain template yang cocok untuk customer gitu. Jadi bisa juga kayak teman-teman misalkan nyari customer dulu, kemudian barulah nanti teman-teman nyariin template yang sesuai dengan kebutuhan. Dan teman-teman misalkan buka harga 500.000, ini belinya di 180.000. Nah, masih ada keuntungan di situ misalkan gitu kan. Anggap untuk ngedesain, kemudian untuk untuk menulis artikel itu teman-teman masih belum bisa dibayar gitu, karena keuntungannya masih sangat nipis. Tapi teman-teman bisa punya aset satu template ini kan bisa dipakai berkali-kali, seperti itu untuk jasanya gitu ya. Jadi gampang banget untuk membuka jasa seperti ini. Teman-teman bisa menghasilkan uang jutaan, bahkan puluhan juta kalau jasa teman-teman rame gitu. Nah, cara promosinya seperti apa? Untuk cara promosi sebenarnya banyak banget, bisa dari YouTube, bisa dari web ya, teman-teman bisa bikin blog sendiri membahas tentang blogger, bisa dari situ juga. Kemudian bisa juga dari kayak sosial media di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan di Twitter kayak gitu, seperti itu. Ya, mungkin pembahasannya kita akhiri dulu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Dolar Hijau, nah teman-teman bisa subscribe dulu untuk channelnya
Jadi kita akan di sini membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang, peluang-peluang bisnis yang bisa teman-teman rubah jadi duit, itu semuanya akan bahas di sini ya. Jadi di sini untuk blognya tinggal kirim, jadi step by stepnya dari awal kita tinggal blog baru, bikin blog baru, kemudian ganti template, ganti logo, kita rapikan ya, ganti banner, kita buat artikel, kemudian di sini kita bisa ganti-ganti linknya. Semuanya sudah saya jelaskan secara lengkap untuk pembuatan, untuk jasa, untuk membuka, maksudnya membuka jasa pembuatan blog yang menghasilkan seperti itu. Ya teman-teman bisa apa namanya? Bisa langsung membuka jasa seperti ini tanpa harus menguasai skill-skill yang bisa dibilang berat gitu. Kayak skill yang saya bilang tadi, ada skill desainnya gitu, kayak di Photoshop ini kan skill desainnya nggak terlalu, dan saya langsung praktekkan juga bagaimana cara mendesain bannernya dan lain-lain seperti itu. Oke ya, jadi mungkin sekian aja untuk videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel Dolar Hijau untuk update video cara menghasilkan uang terbaru, dan sampai jumpa di video berikutnya.